Ketua Harian Penanganan Pandemi COVID-19, sekaligus juga dimintakan hari ini jadi juru bicara pasca pelaksanaan rapat terbatas Forkopimda dan juga seluruh Satgas penanganan COVID baik di level kota, kecamatan, dan kelurahan barusan dilaksanakan secara virtual. Terinformasikan beberapa hal adalah sebagai berikut. Mengenai masalah perkembangan pandemi COVID, kita evaluasi selama 2 minggu sejak tanggal 5 Februari tahun 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari. Kenapa tidak sampai dengan hari ini? Karena data biasanya terselesaikan nanti pukul 18. Jadi mudah-mudahan perbedaan sehari ini tidak mengurangi mengenai masalah akurasi daripada data dari dinamika pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang ada, selama 2 minggu ini untuk total konfirmasi itu bertambah 1.440. Dari tanggal 5 itu 9.890, per hari kemarin sudah 11.330. Namun demikian, kalau kita melihat konfirmasi aktif per tanggal 5 Februari 2021 dibandingkan dengan hari kemarin, hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, itu terjadi penurunan. Tanggal 5 itu ada 1.103, sampai dengan hari kemarin ada 1.021. Artinya ini ada pengurangan sebanyak 82. Artinya tingkat kesembuhan kita meningkat. Dan itu dibuktikan bahwa kalau berbicara kesembuhan itu ada penambahan 1.500, angkanya cipres ya, 1.500. Dari 8.584 sekarang di angka 10.084. Artinya ada penambahan 1.500 orang yang sembuh, alhamdulillah. Ini yang harus kita syukuri. Namun demikian yang meninggal ini cukup signifikan dalam waktu 2 minggu. Ada penambahan 22 orang. Ya, dari 203 sampai dengan hari kemarin yang meninggal ada 255, dan kita berdoa ini tidak pernah bertambah. Namun secara keseluruhan Kota Bandung kalau berbicara kesembuhan itu persentasenya di atas baik nasional maupun provinsi. Ini alhamdulillah tingkat kesembuhan kita ini sangat bagus. Namun demikian kalau kematian kita di bawah Jawa Barat, tetapi kita di atas Jawa Barat, tapi kita di bawah nasional. Jadi kita di tengah-tengah. Jadi kalau kematian di tingkat nasional persentasenya cukup tinggi. Kalau Jawa Barat persentase kematiannya lebih rendah. Jadi kita ada di tengah-tengah. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu secara kumulatif tentang dinamika pandemi COVID di Kota Bandung bisa disimpulkan 2 minggu ini terjadi penurunan. Nah, penurunan terjadi sampai 7,4%. Ini patut kita syukuri. Apakah ini bagian daripada istilahnya optimalisasi kinerja Satgas, tapi kalau saya juga yang paling utama mudah-mudahan ini bagian daripada rasa kesadaran warga masyarakat tentang 5M yang saat ini menjadi peradaban baru di saat kita memasuki adaptasi kebiasaan baru atau AKB itu sendiri. Nah, teori epidemiologi saya pikir masih sangat sejalan, bahwa kenaikan itu selalu identik dengan masa-masa ada liburan-liburan. Nah sekarang ini baru terasa 14 hari pasca liburan itu kenaikan itu sangat signifikan. Nah mudah-mudahan kalau ada masa-masa seperti itu kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan, peningkatan pengawasan dan pengendalian. Saya pikir itu adalah kunci. Kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas-aktivitas di masyarakat. Ini pun sebuah keniscayaan sehingga Satgas yang di kecamatan dan di kelurahan ini tadi oleh pimpinan diberikan dorongan, tekanan-tekanan, termasuk juga sinkronisasi, koordinasi apapun yang sifatnya kebersamaan dari seluruh unsur yang ada di level pemerintahan itu semua harus terintegrasi optimal. Pak Camat dengan Pak Kapolseknya, dengan Badan Ramilnya, Pak Lurah dengan Binmaspolnya, Pak Lurah dengan Babinsanya, termasuk juga dengan tokoh-tokoh warga masyarakat yang ada di sana, apakah tokoh agama
tokoh ulama, apakah itu tokoh pemuda, apakah itu tokoh wanita dan lain sebagainya. Itu harus menjadi satu kesatuan. Karena kita menyadari ini perang panjang, ya, yang artinya ini harus terbangun kohesivitas, kemudian kolektivitas, kebersamaan yang ini harus dilakukan secara keseluruhan. Tidak ada ruang arogansi di sini, merasa kuat sendiri dan lain sebagainya, tidak peduli kepada yang lain dan lain sebagainya. Kemudian positivity rate kita ini masih cukup tinggi, yaitu ada di angka 18,49. Ya, artinya ini menunjukkan kalau kita pakai standar WHO itu tidak boleh lebih dari 5%. Di Bandung faktanya seperti itu. Kenapa? Ya, mobilitas di Bandung tinggi. Kita bukan kota tertutup, ya. Kemudian kita juga sangat tidak mudah untuk bisa mengendalikan. Makanya hal yang paling utama pesannya adalah bagaimana membangun kesadaran individu menjadi kesadaran kolektif. Ya, jadi ini yang mempengaruhi kenapa tingkat akselerasi atau transmisi dengan hasilnya yang disebut dengan positivity rate itu di Bandung masih cukup tinggi. Namun demikian, kalau angka reproduksi di Bandung ini sudah cukup lama selalu di bawah angka 1, tepatnya di angka 0,67. Jadi sebetulnya pengendalian di Bandung relatif stabil, tetapi yaitu tadi potensi akselerasi transmisi masih terjadi. Kita tekankan juga tadi dilaporkan bahwa tempat isoman di wilayah-wilayah kecamatan dan kelurahan adalah keniscayaan. Sekarang ini baru ada di 19 kecamatan yang sudah siap ada isoman di wilayahnya. Jadi kita sedang mengejar, Pak Wali Kota terus mendorong tadi yang 11 kecamatan ya yang harus segera menyiapkan tempat-tempat isoman. Dan kita selalu memakai barometer ukuran yang terbaik itu kalau saya lihat ada di RW 04 Kelurahan Cipamokolan, ya, Kecamatan Rancasari. Saya pikir itu standar dan saya sudah tahu persis situasi kondisi di sana dan itu sangat memadai, ya, baik itu tempat penanganan kesehatannya, bagaimana untuk pertemuan warga dalam kegiatan berekonomi, bersosial di sana. Saya pikir di sana sudah sangat luar biasa. Kemudian ketersediaan liang lahat sampai saat ini masih ada 4.078. Ya, mudah-mudahan ini tidak terisi, dalam artian tidak ada yang mati karena COVID, yang meninggal karena COVID. Tapi kalaupun ada, kita masih sangat siap dan itu tidak ada persoalan. Penggotong jenazah semuanya sudah selesai, sudah clear dan sekarang bergerak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kemudian berkenaan dengan masalah PSBM, ya, atau PPKM. Di Bandung sekarang sudah mengeluarkan 4 surat keputusan walaupun itu berlaku di 2 kecamatan. Di Coblong, 1 SK untuk di Dago, 1 SK untuk di Sedang Serang. Kemudian ada lagi SK yang di Rancasari dan itu meliputi 4 kelurahan. Ya, ada di Cipamokolan, ada di Darwati, ada SK di Manjahlega dan ada di Mekarjaya. Walaupun itu pendekatannya lebih kepada tingkat RT dan RW sesuai dengan apa yang disampaikan, diusulkan. Dan sekarang saya mendengar di perjalanan banyak kecamatan yang sekarang mengusulkan, karena pendekatannya kita bukan pendekatan rumah tapi pendekatan kepada kepala keluarga. Kalau memang di sana ada yang berpotensi dan terjadi kasus, itu kita dorong untuk diberlakukan PSBM. Dan juga di satu sisi barusan semua unsur pimpinan berkomitmen bahwa kampung tangguh atau kampung Tohaga Lodaya, nah itu harus lebih dimaksimalkan. Posko itu di seluruh kelurahan itu sudah ada posko. Kemudian di RW RT lebih pendekatan kepada posko yang ada potensi terjadinya kasus COVID. Itu sudah menjadi komitmen bahwa itu yang sekarang ini didorong oleh kita dan tadi juga didengar langsung oleh seluruh camat yang ada di Kota Bandung. Nah, kemudian juga mengenai vaksin tadi Kepala DKK juga melaporkan bulan ini adalah bulannya sumber daya manusia kesehatan dan ditargetkan tanggal 21 itu jatuh di hari Minggu, ya, itu akan ada evaluasi, ya, bahwa sampai sejauh mana pelaksanaan vaksinasi sampai kepada dosis 2. Kalau dosis 1 alhamdulillah Bandung tertinggi, apalagi ditambah dengan vaksinasi yang kumulatif yang kemarin yang massal itu juga melebihi dari 100%. Ya, mudah-mudahan kita nanti pasca tanggal 21 kita akan mendengarkan informasi yang menggembirakan juga bahwa kalau itu sudah selesai artinya kita akan masuk kepada tahap berikutnya.
Walaupun sekali lagi vaksin ini sifatnya top down, ya tidak bisa kita ini menentukan bahwa sekarang ini. Yang kita siapkan itu adalah uangnya. Kalau uang sekarang ini misalnya untuk tenaga pedagang di pasar, ya kita siapkan itu. Tapi yang menentukan itu adalah pemerintah pusat. Kenapa? Karena ini pun disesuaikan dengan ketersediaan daripada vaksin itu sendiri. Terinformasikan ada 7 juta di Bio Farma, tapi kan itu bukan hanya untuk Bandung, itu se-Indonesia. Nanti ada lagi targetnya 38 juta sekian vaksin, itu pun untuk se-Indonesia. Walaupun memang kalau ibu kota provinsi itu biasanya ada privilege, ya ada keistimewaan, itu yang menjadi prioritas. Yang mudah-mudahan ini nanti bisa terrealisasi sebagaimana yang kita harapkan. Nah, kemudian juga yang paling penting tadi yang didiskusikan adalah WFH juga seolah-olah identik dengan Pemda. Padahal WFH ini berlaku untuk semua. Di kantor media pun seharusnya ada WFH. Ya, di institusi TNI ada WFH. Di bank-bank itu ada WFH. Ini artinya semua. Jangan WFH itu ukurannya adalah Pemda. Nah, ini yang akan kita tekankan lagi supaya warga masyarakat atau institusi manapun juga memperlakukan itu. Sekarang komposisinya 50-50. Siapa yang harus WMA? Otoritas ada di pimpinan masing-masing. Nah, kemudian juga tadi ada aspirasi bahwa ada beberapa ruas jalan yang sekarang ini masih menimbulkan kerumunan, contoh Lingkar Selatan dan juga Lengkong Kecil. Nah, ini yang akan kita perketat nanti, apakah di sana penambahan penutupan supaya aktivitas kegiatan ekonomi di sana khususnya kuliner lah kita juga tahu ya, supaya mereka juga menyesuaikan. Udah jam 9 udah selesai. Ya, nanti kita blocking jalannya dan itu tentunya otoritas ada di kepolisian. Saya kira itu tadi beberapa materi yang kita sampaikan dan dibahas oleh pimpinan dengan kebijakan arahan seperti yang tadi saya sampaikan.